Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat ya. Hari ini kita diberikan kesehatan, kebahagiaan tentunya sehingga kita bisa bersama-sama ya, walaupun ini malam-malam tapi teman-teman ini tetap semangat dalam rangka kita mencari ilmu yang nanti luar biasa yang akan kita dapatkan bersama narasumber kita malam hari ini. Sebelumnya saya Dinar Westri Andini yang nanti akan memandu, mendampingi teman-teman semuanya dalam kuliah umum mata kuliah Inovasi Pembelajaran Ajaran Taman Siswa. Sebelumnya izinkan saya di sini terlebih dahulu yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Setuju Magister Pendidikan, Bapak Ibu dosen PPG yang hari ini ikut hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya. Tak lupa yang kami hormati narasumber luar biasa kita, teman-teman semuanya hari ini adalah Pak Listio. Nah, beliau ini akrab dipanggil Cak Lis. Hari ini alhamdulillah beliau berkenan untuk hadir bersama-sama kita semuanya dan beliau nanti akan berbagi ilmu yang luar biasa. Karena Cak Lis ini adalah sekaligus ya Cak Lis ya yang merasakan bagaimana ajaran taman siswa, karena Cak Lis ini dari TK sampai jenjang-jenjang berikutnya ini beliau belajar di taman siswa dan sampai saat ini pun beliau sebagai peneliti dan sekaligus pengembang ya metode Sariswara dan beliau adalah pendiri laboratorium Sariswara. Teman-teman, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan bacakan agenda pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua nanti sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Setuju MPD, sekaligus beliau akan membuka secara resmi acara malam hari ini. Dan pastinya akan dilanjutkan dengan inti di mana Cak Lis nanti akan memberikan ulasan terkait dengan metode Sariswara. Nah, harapannya nanti teman-teman di sini bisa mengambil inti dan juga pengembangan yang nanti akan teman-teman lakukan ke depan. Dan terakhir nanti akan ditutup dengan kita bersama-sama mengucap syukur ya. Mari teman-teman semuanya untuk membuka kegiatan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ya di malam ini mendapatkan hikmah yang luar biasa. Kita bisa menyerap ya apa informasi yang nanti akan disampaikan oleh Cak Lis, sekaligus kita bisa mengimplementasikan dan juga nanti pastinya akan mengembangkan dan bisa nanti ya menularkan kepada seluruh teman-teman kita, bahkan nanti kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapat ini kepada peserta didik kita semuanya. Mari kita bersikap sempurna karena kita akan memohon ya rahmat dari Tuhan. Kita akan mencoba nanti ke depannya ini betul-betul bisa memaknai, memahami bagaimana metode Sariswara ini. Berdoa dipersilahkan.
Cukup. Ya. Teman-teman, mata kuliah inovasi pembelajaran ajaran taman siswa ini merupakan mata kuliah elektif ya, yang awal dulu pernah kita bahas. Mata kuliah elektif di Prodi Pendidikan Profesi Guru Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa ini merupakan mata kuliah penciri yang mana di kampus-kampus lain ini memang tidak ada gitu ya. Jadi betul-betul inilah penciri dari PPGUST, bahwa nanti diharapkan teman-teman ini betul-betul bisa mengembangkan bagaimana inovasi-inovasi pembelajaran dan pastinya dan tentunya itu berdasarkan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, kita semuanya di sini adalah dewantara muda yang harus terus menumbuhkan gitu ya, bagaimana good karakter ke depan itu bisa dibangun gitu. Bagaimana jiwa nasionalisme, bagaimana pandangan-pandangan yang inklusif, karena memang Ki Hajar Dewantara ini menekankan kita mampu menuntun kodratnya anak. Nah, kodratnya anak itu apa? Kodratnya anak itu adalah berbeda. Mereka adalah individu yang berbeda. Mereka seorang yang ingin tahu, gitu ya, individu yang keingintahuannya tinggi. Anak-anak juga memiliki kreativitas. Maka bagaimana cara kita menuntunnya, gitu ya? Mungkin salah satunya melalui kekeluargaan, gitu ya. Bagaimana kesepakatan yang harus nanti kita bina, kita lakukan bersama anak, sehingga apa yang ingin anak ketahui bisa kita tuntun sehingga bisa memberikan kemerdekaan kepada mereka. Nah, inilah titik sistem Among yang nanti ke depan harus kita kembangkan bersama-sama. Nah, melalui materi pada malam hari ini, ya, Cak Lis nanti akan memaparkan terkait dengan metode Sariswara itu bagaimana implementasinya, dan nanti harapannya teman-teman bisa mengembangkan dan juga mengimplementasikan bagaimana pembelajaran yang bisa mengasah karakter-karakter baik atau budi-budi halus tadi itu ya, melalui ranah 3 kalau Ki Hajar Dewantara ini ya, nanti bagaimana mengkombinasikan antara wirogo, wiroso, dan wiromo begitu. Sehingga mereka betul-betul bisa menjadi individu yang merdeka. Begitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu mata kuliah inovasi pembelajaran berbasis ajaran taman siswa ini mencoba untuk bagaimana mengembangkan nanti ke depan ya inovasi-inovasi yang terus harus kita lakukan, karena memang kita menghadapi keberagaman anak gitu. Anak itu punya kodratnya masing-masing, maka guru orang tua tinggal melestarikan kodrat tersebut begitu. Nah, karena tadi kita sudah berdoa ya, kegiatan selanjutnya adalah kita akan menyimak, nanti ada sedikit sambutan gitu ya dari Bapak Wakil Dekan 1 yaitu Bapak Setuju MPD. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu apakah beliau sudah hadir tengah kita semuanya. Assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak Setuju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah. Selamat malam Bapak. Mohon berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Bapak mata kuliah umum mata inovasi pembelajaran berbasis ajaran taman siswa. Monggo Pak Setuju, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa didengar, Bu Dinar? Jelas Bapak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Yang kami hormati narasumber
pada malam hari ini Bapak Listio H. Krisnarjo atau sering dipanggil Cak Lis ya. Alhamdulillah sudah hadir dan insya Allah malam hari ini akan memberikan ilmu kepada kita, pengetahuannya kepada kita terkait dengan inovasi atau masa sari suara yang tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu Dinar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan akademis ya. Pada malam hari ini kita kehadiran praktisi narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Wabil khusus adalah nanti akan menyampaikan ya, terkait dengan ajaran Ki Hajar yang harapannya dengan apa yang nanti disampaikan itu dapat memperkaya khasanah pengetahuan kita di mata kuliah inovasi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ya, pembelajaran yang dirancang khusus pada mata kuliah Prajab ya, yaitu menjadi mata kuliah unggulan di LPTK kita di UST, yaitu di elektif ini. Mata kuliah ini dikembangkan khusus untuk memfasilitasi mahasiswa, khususnya adalah PPG Prajab, yang mana di dalam kurikulum diharapkan LPTK dapat menghadirkan atau memberikan keunggulan-keunggulan khusus, ya, khususnya adalah di LPTK kita, yaitu terkait dengan ajaran Ki Hajar. Harapannya kita di mata kuliah ini, walaupun dua SKS ya dalam satu semester, kita dapat ya memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan yang sudah disampaikan oleh para narasumber, khususnya di malam hari ini. Mari kita simak dengan seksama sehingga benar-benar dapat memberikan manfaat yang lebih, khususnya nanti bagi mahasiswa Prajab. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir, dan kami berharap nanti mahasiswa kami dapat mengambil apa yang sudah disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Sebenarnya kurang ya, dalam waktu 1 atau 2 jam untuk mengupas tuntas terkait dengan ajaran Ki Hajar, wabil khusus di sini disampaikan terkait dengan sari suara. Dan yang di malam hari ini kami mengizinkan Ibu Kaprodi karena bersama dengan kegiatan lain di Hotel Kaji, karena bersama dengan koordinasi PPG Diljab di tahun ini. Dan sekali lagi kami dari Pengelola mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dan Ibu Dinar sebagai moderator dan mahasiswa yang telah bersedia berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik, yaitu menghadirkan narasumber atau praktisi sesuai dengan kompetensinya. Demikian, atas segala kekurangannya kami dari pengelola mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan malam hari ini
dapat lancar, dapat berjalan dengan sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian Ibu Dinar dan Bapak narasumber dan mahasiswa semuanya. Semoga berjalan dengan lancar kegiatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Setuju atas arahan yang telah diberikan kepada kami, dan ini menjadi motivasi untuk kami semuanya ke depan ya, bahwa inilah tantangan kita bersama untuk nanti kita terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran ya. Terlebih kita di sini adalah Dewantara Muda, maka mari kita teruskan bagaimana semangat Ki Hajar Dewantara yang terus harus kita tanamkan. Maka kita harus bisa menjadi pribadi yang terus bertumbuh begitu ya. Pribadi yang terus bertumbuh, mau untuk melakukan perubahan-perubahan dan terus melakukan suatu inovasi. Maka ada quote ya kegiatan malam hari ini. Kalau saya menyampaikan guru ramah guru semua anak gitu ya, teman-teman nanti berseru dengan melakukan gerakan seperti ini. Bergerak, bahagia, penuh cinta, gitu ya. Boleh open mic-nya dan mohon bisa open kamera, kita sama-sama nanti memotivasi diri kita ya, bahwa kita harus bisa menjadi pamong-pamong ya, pamong-pamong yang nanti bisa implementasikan sistem Among. Nah, sistem Among ini adalah apa? Yang tadi ya, berasaskan kekeluargaan, bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Maka kita harus bahagia dulu. Oke, yuk kita buka kamera kita boleh buka mic kita, nanti kita berseru bersama-sama ya, biar bersemangat gitu ya. Kalau saya menyampaikan guru ramah guru semua anak, teman-teman bergerak, bahagia, penuh cinta. Oke. Yuk kita coba dulu. Ya, semuanya sudah open kameranya? Oke. Terima kasih. Ini yang di slide pertama, ini sudah hampir 99% sudah open kamera. Nah, di slide berikutnya, ayo mohon semua teman-teman harus ikut berpartisipasi aktif di sini. Kita coba. Guru ramah guru semua anak. Bergerak, bahagia, penuh cinta. Selamat Ibu. Oke. Ya, sekali lagi biar serentak ya, serentak. Yuk, serentak sekali lagi. 1, 2, 3. Guru ramah guru semua anak. Bergerak, bahagia. Iya, nah ini adalah mensugesti kita ya teman-teman, mensugesti kita untuk kita terus melakukan perubahan-perubahan. Bergerak itu maksudnya tidak hanya kita move, bergerak, pindah tempat, kita harus bisa melakukan perubahan-perubahan, melakukan inovasi-inovasi. Nah, dalam hal ini bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi yang berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Siap teman-teman semuanya? Mana nih suaranya? Siap? Ya Bu. Siap Ibu. Iya. Siap Ibu. Kok ya Bu? Siap gitu dong, yang semangat. Siap gitu. Siap teman-teman semua? Siap Ibu. Siap Ibu. Siap. Oke, hari ini sudah berkenan hadir Cak Lis, ini sapaan akrab beliau. Nah, nama lengkap beliau adalah Listio H. Nyun sewu, Cak Lis.
Kristio H. Krisnarjo. Nah, beliau ini sangat akrab disapa dengan Cak Lis gitu. Beliau ini peneliti sekaligus juga ini mengembangkan terus bagaimana implementasi dari metode Sariswara. Nah, hari ini terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, Cak Lis. Nanti kurang lebih sekitar 40 menit ke depan, Cak Lis mohon berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami. Dan nanti sebagai pengingat waktu, Cak Lis, saya akan mencoba untuk memberikan simbol love ini, Cak Lis. Berarti nanti kalau sudah ada simbol love ini berarti waktunya tinggal 5 menit lagi, begitu ya Cak Lis. Nah, sehingga nanti ada waktu sedikit mungkin teman-teman ini ingin langsung berinteraksi dan berdiskusi dengan Cak Lis. Monggo Cak Lis, kurang lebih 40 menit ke depan kami persilahkan. Selamat malam, salam. Suaranya. Salam. Cak Lis, tapi agak putus-putus sedikit Cak Lis. Tes. 1, 2, 3. Ya, sampun. Ini ya, kenalan dulu. Panggil saja saya langsung tulis. Jadi kirim siswa pertama siswa. Saya semua saya si pemikiran dan lagi kita ada di setnya Mas Ristio. Oke, selanjutnya saya langsung Mas Jari. Kelihatan di Kelihatan Cak Lis. Masuk ke metode pendidikan atau metode atau cara diajar atau cara kita coba katakanlah tadi itu masuk ke ini si metode. Jadi kita harus memahami sistem pendidikan diajar. Ini memang saya buat khusus untuk teman-teman di sini. Kelas, waktunya pendek, diajar juga. Tapi kalau kita mengetahui membaca tulisan diajar di Wantoro, tulisan-tulisan yang lain, sama di pendidikan. Bukan sistem pendidikan diajar di Wantoro itu tujuannya untuk apa? Yaitu utamanya kita diajar mewujudkan manusia yang memiliki budaya manusia yang berbeda. Ya, nanti negara kita juga akan menjadi negara yang memiliki budaya dan kebudayaan yang asli. Dan copy paste atau bukan tiruan, bukan asli. Dan selalu tiap saat, tiap tahun, dan harus yang asli. Seperti sistem pendidikan yang dikreasi saja manusia yang bisa mewujudkan dan sistem pendidikan yang dikenalkan diajar itu seperti dalam tulisan beliau ada sistem. Lihat ya saya anggap mengajar ini ya masih seusia ini. Yang pertama adalah sistem Among ya. Yang kedua sistem Pangburon. Kemudian yang ketiga sistem Trisentra. Ya. Yang terakhir adalah sistem Sariswara. Sistem ini yang harus sebenarnya kalau Sariswara itu ya hanya 4 ini dipelajari. Mungkin sekarang sedang mendalami sistem Among. Mungkin cara sistem juga sistem Sariswara mungkin sekarang sedikit saja karena ini landasannya ya, ini dasarnya. Sistem Among itu seperti apa? Sistem Among itu sebenarnya sebagai
selain dari Tuturi Handayani yang dikenal sebagai simbol atau hanya Tuturi pada sejarahnya. Jadi bisa tanyakan desain siswanya Tuturi ya, ini yang sudah Buka. Oke, sama tuh. kemudian ya berikutnya adalah pendidikan sistem itu bisa dikatakan dalamnya pendidikan berasaskan jiwa manusia. Inilah yang mungkin dipakai oleh sebagai yang sejak dua jargon. Tapi dua jargon ini baru dalam satu sistem. Karena sistem mau sendiri tujuannya yaitu menjadikan manusia yang bermanfaat dan tertib. Jadi kalau tadi tujuan seluruh sistem itu menjadi apa? Ya, yang bisa menjadi nah ya tujuan sistem menjadikan manusia yang itu adalah syarat di manusianya. Ini semua ada. Kemudian dalam sistem Tuturi Handayani di situ kita bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang tua itu hanya mengerti baik saling belajar tentang pelajaran dari dirinya sendiri. Itu ya, saya lanjutkan ini sistem. Kemudian sistem berikutnya, sistem Kagron. Didengar mungkin ada di dalam taman desa. Jadi sistem Kagron itu sebenarnya adalah sistem yang menduplikasi cinta kasih keluarga dalam sekolah. Ini yang harus menjadi sistem dalam desa itu. Dan yang namanya sistem Kagron, bagaimana di sekolah itu duplikasi dari cinta kasih keluarga. Ini mendidik anak seperti kita sendiri. Ya, kemudian di dalam sistem Kagron itu tidak hanya mendidik keterampilan intelektualnya, tapi juga mendidik soft skill-nya, keterampilan kehidupannya. Sehingga lingkungan itu jalan selama 24 jam diajar. Mungkin Kang Desa belum full ya, tapi dalam impelnya yang sudah dilakukan di masa lalu, diberikan atau didirikan rumah-rumah guru, keluarga guru itu di sekolah Kang Desa di sekolah. Kalau saya di Taman Desa di pusat itu di Dopo, itu ada TK atau Taman Indria, ada SD, Taman Muda, itu ada sekarang ada Taman Dewasanya kalau dulu belum ada. Di kanan kirinya di belakang itu ada nggak salah ada 5. Kalau sekarang ini sudah ada. Ini ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu warisan Ki-Hajar yang dihilangkan atau tidak kita lakukan lagi. Taman Desa itu sistem Kagron di mana seharusnya 24 jam. Tujuannya adalah duplikasi cinta kasih keluarga itu di sistem. Ya, yang duplikasi cinta kasih keluarga. Oke, sistem Tristra itu adalah ekosistem. Diajar sistem Tristra itu melibatkan 3 unsur: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada yang biasanya adalah dan semacam dan tapi di dalam terjemahannya masyarakat mudah dilatih organisasi dalam komunitas sosial masyarakat. Sistem Tristra inilah yang menentukan keluarga sebagai dan sekolah teristimewa itu disediakan ya, keluarga. Si sekolah itu menyambung keluarga dan adalah jangan sampai sekolah merasa sendiri. Sekolah itu
ada 3 unsur yang ada 2 unsur yang lain, semuanya keluarga, sekolah. Itu yang terakhir lagi adalah sistem Sriswara. Sistem Sriswara itu adalah internalisasi keseimbangan kasarjana dan kasujanan. Ini bahasa Jawa ya. Kasarjanan itu mewakili kecerdasan intelektual, sementara kasujanan itu mewakili kebijaksanaan. Sarjana, kasarjana itu pintar atau kecerdasan intelektual, sementara kasujana itu bijaksana, kecerdasan rasa. Ini bisa ditemukan di teori sastra pentingnya Agung yang dirangkum perhatian. Jadi sistem Sriswara tujuannya adalah menginternalisasi keseimbangan intelektual dan proses. Oke ya, dalam implementasi yaitu penggabungan dari pelajaran. Oke ya, saya jelaskan. Dan materi kebangsaan. Nanti materi kebangsaan kita coba. Nanti kemudian yang berikutnya adalah materi ulah rasa. Sesuatu dengan sistem itu nanti kita nanti dari masing-masing isian-isiannya sistem pemburuan dan sistem presentral sudah kita harus menginovasi mengajar di kelas biasanya kita jiwa merdeka dua sistem belum kasih cita kasih keluarga uji-uji kemudian pembelajaran ketika sistem kita jangan sampai merasa sendirian atau merasa sendirian karena ada 2 unsur yang lain unsur keluarga satu dan instansi swasta dan komunitas supaya sekarang dan hobi komunitas untuk bisa dalam sehingga dalam sistem kristal ini kita tiga ini adalah sementara sistem Sriswara itu adalah implementasi dari 3 sistem tadi. Sistem. Ya. Saya langsung masuk ke sistem Sriswara. Iya. Bagaimana kita menginovasi diri dengan cara belajar. Iya, jadi Bandara sudah sistem itu inputnya sistem Sriswara itu dasarnya sumber dari intelektual. Jelas ada semua ya bisa menguasai yang ya. Bagian tidak bisa menguasai matematika. Matematik terus gabung dengan bahasa Indonesia ada bahasa Jawa ada bahasa Jawa, fisika ada bahasa fisika, akuntansi ada bahasa sejarah saya di sumber materi intelektual. Ya, ini input yang pertama. Input yang kedua yaitu sumber materi ayah budaya bangsa sendiri. Tentu saja ini saya tambah orang ya. Sumber materi kebangsaan budaya bangsa sendiri itu sebenarnya sudah terjelas oleh Kemdikbud sebagai 10 objek kemajuan budaya. Sumber materi budaya bangsa benar bisa budaya sendiri jalan sehingga bisa layak bisa punya budaya sendiri. Budaya kita mau budaya Amerika, budaya negara lain mengikut saja
Kakak diajar tiruan, baca tiruan. Tahukah kita dijadikan tapi jangan sampai apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi pelipor. Kita cari sumber dari kebangsaan. Materi yang ketiga, inputnya apa? Yaitu sumber dari ulah rasa. Bagaimana kita mengolah rasa? Maka diajar sudah menggariskannya, jadi dibaca di buku pendidikan yang punya. Dan semua unsur kesenian, sehingga kesenian di taman siswa itu menjadi sangat istimewa. Ini dikatakan. Kenapa? Karena dimanfaatkan untuk mendidik rasa. Kesenian itu apa saja? Kesenian itu seni sastra, seni sastra, seni suara, seni gerak, visual, visual video itu masuk ke seni rupa, lukisan dan lain-lain. Karya hasta-karya itu juga input dari sistem sains orang masa ini inovasi sesuai dengan sampai itu. Kuasailah materi intelektual, kuasai materi bangsa. Jangan sebelum di antaranya ada sastra bisa, di antaranya ada candi, ada cerita yang ada legenda, ada lontar, ada cerita-cerita. Intinya itu larinya ke sastra, sumbernya di sastra. Tapi sastra itu juga muncul nanti ada di permainan tradisional. Setiap suka belajar, mencakup, jaga, sebelum belum. Tapi yang memakai bahasa seperti bahasa itu masuk yang saya ya Cak Lis, nyon sewu Cak Lis. Ya. Cak Lis. Ini nyon sewu Cak Lis, ini tadi ada di chat itu suara Cak Lis pecah-pecah Cak Lis. kebanteran atau kecilan? Kadang keras, tapi terus lambat, terus kadang kayak nggak terdengar juga gitu. Oh ya, matikan videonya aja ya, mungkin interaktif. Tes, sekarang masuk enggak? Masuk, ya. Saya matikan videonya apa ya? Atau kalau pakai ini Cak Lis nyon sewu, apa ini namanya? Headset. Ya. Pakai mic ini, soalnya pakai komputer nggak pakai. Ini jelas sekali ini Cak Lis. Ya, ini tak template gitu. Ya. Oke, masuk ya sekarang ya. Ya, nggih. Ya, saya lanjutkan tapi sementara video tak matikan biar lancar ya. Baik. Oke. Nggih Cak Lis. Siap. Oke, untuk sementara outputnya, kalau tadi inputnya saya ulangi ya. Input Anda harus menguasai 3 materi, yaitu materi intelektual, atau menguasai mata pelajarannya apa. Kemudian materi kebangsaan, yaitu menguasai kekayaan budaya bangsa sendiri. Paling tidak ada 10 unsur atau 10 objek kebudayaan itu 1, 2, 3 atau 3 atau 5, syukur-syukur 10 itu dikuasai atau paling tidak diketahui. Kemudian sumber materi olah rasa, yaitu memanfaatkan semua unsur kesenian. Dikatakan Ki Hajar, kesenian di taman siswa tidak untuk menjadikan seseorang sebagai seniman. Ini digarisbawahi ya. Kemudian kesenian di taman siswa itu adalah hal yang istimewa karena dimanfaatkan keindahan dan kehalusan rasanya untuk mengolah rasa, untuk mencerdaskan rasa. Jelas ya sampai sini ya suaranya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, Cak Lis. Siap. Oke, outputnya apa atau sistem Sariswara? Kemarin kita sudah coba kategorikan dalam beberapa workshop. Ternyata sistem Sariswara itu outputnya ada 2, yaitu pasif dan aktif ya.
Pasif itu nanti dalam sistem Sariswara akan diterjemahkan dalam soal cerita untuk latihan di kelas atau di ujian-ujian atau untuk PR-PR di rumah. Jadi gabungan 3 ini tadi, materi intelektual, materi kebangsaan atau kekayaan budaya, dan materi olah rasa kesenian tadi digabungkan dalam sebuah soal cerita. Pasif itu tidak ada gerakan, tidak ada interaksi yang demikian intens antara murid dengan guru, atau posisinya hanya dalam bentuk tulisan, pasif. Sementara sistem Sariswara yang outputnya aktif itu ada 2 versi, yaitu versi dengan durasi pendek di kelas, kemudian versi dalam durasi panjang di panggung ataupun dalam project based learn. Tadi tidak jam, tidak 1-2 jam, tapi mungkin berhari-hari. Persiapannya berhari-hari, endingnya hanya sekali, bisa saja. Tapi membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Nah, ini adalah Sariswara aktif. Yang durasi pendek di kelas itu untuk pembelajaran. Pembelajaran pendek-pendek. Oh, saya mau ngajari matematika dengan lagu misalkan. Itu durasi pendek. Oh, saya mau ngajari dengan tembang. Saya mau ngajari biologi dengan mocopat misalkan. Mocopat sudah merupakan apa? Objek kebudayaan kita. Jadi kemudian bahasanya sendiri sudah bahasa Jawa, itu salah satu objek kebudayaan. Kemudian tembangnya atau lagunya itu sudah merupakan seni suara. Apalagi nanti kalau ada tariannya, maka itu masuk ke seni gerak. Sementara yang diajarkan adalah biologi ataupun matematika. Ada ya gambaran ya teman-teman ya. Kemudian coba kita masuk satu-satu. Nah, Sariswara pasif itu gabungan dari atau blended. Dalam sisi blended learning itu tidak hanya bagian yang harus pembelajaran dengan online, dengan digital, enggak. Tapi dalam blended learning, Sariswara bisa masuk ke ruang blendednya juga. Bagaimana dia bisa ngeblend antara materi mata pelajaran umum, matematika, fisika, biologi tadi itu, dengan materi kebangsaan yang diambil dari 10 objek kebudayaan. Bisa Google ya, bisa googling dulu, apa atau 10 objek kebudayaan, nanti bisa. Kemudian materi seni, sastra atau cerita. Jadi bagaimana kita mengambil cerita sebagai cara kita mewujudkan soal-soal cerita yang berbau materi kebangsaan atau berbau objek kebudayaan dengan materi utamanya adalah mata pelajaran yang ingin kita sampaikan. Nah, yang muncul nanti soal-soal cerita dengan mata pelajaran yang diisi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Contohnya apa? Contohnya seperti ini yang paling sederhana. Nanti saya buat contoh lebih detail ya. Contohnya adalah soal matematika yang melibatkan ajaran Nemsonya Ki Ageng Surya Mataram. Nanti Google atau googling Nemso, ajaran Nemso Ki Ageng Surya Mataram itu apa? Ki Ageng Surya Mataram itu adalah sahabat dari atau guru juga ya. Bisa dikatakan sahabat, bisa dikatakan guru dari Ki Hajar Dewantara. Dia mempunyai ajaran Nemso, semuanya dipakai, depannya ada so-nya, sa, butuhe, perlunya sak cukupe. Kita hanya mengambil 3. Dari 6 itu, kita hanya mengambil 3. Butuhe, sak perlunya sak cukupe, digabung dengan soal matematika. Nah, di sana nanti ada ulah rasanya. Ini tidak ada seninya, tidak banyak seninya, hanya di sastra. Seninya hanya di ceritanya, nanti menggabungkan ceritanya. Nanti saya di endingnya saya kasih contohnya. Kemudian misalkan memakai penokohan wayang atau tokoh punokawan atau tokoh legenda daerah dalam sebuah soal fisika. Kemudian juga dimasukkan cuplikan ceritanya. Itu juga adalah Sariswara pasif. Nanti saya beri contoh. Ini contoh sekilas saja, detailnya nanti saya berikan contoh. Ada gambaran ya tapi ya. Bagaimana kita membuat soal matematika jangan pakai tokoh-tokoh luar negeri lah. Misalkan selama ini kita pakai Abdullah misalkan. Atau kita memakai siapa? Pembalap itu. Valentino Rossi misalkan. Valentino Rossi sedang menghitung buah apel sejumlah. Atau Abdullah sedang menghitung buah apel sejumlah. Itu secara matematika mungkin tidak masalah. Toh tetap nanti akan dijawab juga, jawabannya mungkin sama. Tetapi tidak ada kandungan
pendidikan rosonya, tidak ada kandungan pendidikan kebangsaannya. Ketika kita memakai tokohnya itu yang Abdullah atau siapa tadi, Valentino Rossi, kita ganti dengan timun mas misalkan. Timun mas sedang menghitung apel, sementara Buto Ijo sedang menghitung durian misalkan. Nah, kita atau anak-anak kita itu mendengar bukan Valentino Rossi, tapi yang dia dengar adalah seorang timun mas dengan Buto Ijonya. Maka dalam sepersekian detik ketika dia membaca soal cerita, dia akan lari ke cerita tentang timun mas dan Buto Ijo. Atau diganti, tidak hanya di Jawa misalkan, Hang Tuah. Atau diganti Malin Kundang. Ketika Malin Kundang menghitung jumlah anak buahnya di kapal, ibunya sedang menghitung jumlah batu di pantai dan seterusnya misalkan, dibuat ceritanya. Nah, ini pasif ya, jadi nggak ada lagu, nggak ada gerakan dalam soal cerita. Maka dalam sepersekian detik dalam soal itu yang muncul, angkanya tetap muncul, matematikanya tetap muncul, tetapi dia juga akan memunculkan cerita dalam sepersekian detik ke dalam hati sanubarinya si anak. Ini Malin Kundang yang durhaka pada ibunya, dan seterusnya. Hanya sepersekian detik, tapi itu akan mendidik rasa. Belum nanti kalau Bapak Ibu atau teman-teman nanti bisa melakukan kombinasi soal-soal yang lebih mengulah rasa. Bagaimana boleh tidak si anak A iri dengan si anak B ya, iri dan seterusnya. Padahal jumlahnya lebih sedikit dan seterusnya. Itu nanti akan lebih mengulah rasa. Nanti saya berikan contoh. Dan soal fisika yang memakai penokohan tokoh wayang misalkan, Punokawan dimanfaatkan. Daripada memilih Valentino Rossi tokoh-tokohnya atau hanya sekedar Umar, Ahmad atau mungkin Tony atau Tini, Budi, tapi kenapa enggak kita pakai Gareng Petruk Bagong? Nah, Gareng sedang pergi ke pasar mengantarkan Bagong. Mereka membeli bla 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 bla. Ceritanya nih ya. Ceritanya harus dibuat. Maka kefasihan seorang guru dalam membuat inovasi cerita ini sangat dibutuhkan di dalam sari swara pasif ini. Oke ya, saya lanjutkan ke sari swara aktif. Nanti kita tanya jawab aja, lebih ringkas. Sari swara aktif. Jadi bagaimana sama materi pelajaran yang kita kuasai digabungkan dengan materi kebangsaan. Atau 10 dari sumbernya 10 objek kebudayaan ya. Kemudian pemaparannya dengan memanfaatkan materi seni, sastra dalam cerita bisa. Ini kombinasinya bisa dalam bentuk drama pendek atau dalam bentuk cerita pendek. Atau cukup dengan seni suara saja, atau seni sastra puisi, atau geguritan kalau Jawa, atau sajak, atau pantun kalau di Sumatera, di luar, atau di Jawa Barat. Digabungkan juga bisa dengan seni gerak, tarian, atau hanya gerak tepuk tangan atau kanan kiri. Kalau teman-teman melihat di TikTok itu sudah banyak yang mengajar dengan memakai seni gerak ya, terutama yang kesenian, yang pelajaran seni budaya. Juga seni rupa ini sudah sangat modern sekali sekarang ya. Keterampilan tangan, bisa dengan hastakarya, bisa sekarang dengan coretan-coretan, gambar-gambar, desain grafis, dikembangkan juga sekarang dengan video, olah digital, dan lain-lain. Ini sudah masuk ranah seni rupa. Jadi kalau kita memakai materi pelajaran, digabungkan dengan materi kebangsaan, kita memakai kesenian, itu akan mengolah tidak hanya intelektualnya, tidak hanya kasarjanannya, tapi juga kasujanannya, kebijaksanaannya, olah hatinya, olah rasanya. Contohnya apa? Contohnya ada 2. Jadi yang saya terangkan tadi, sari swara aktif itu ada durasi pendek dan durasi panjang. Yang durasi pendek contohnya, siswa merangkum, ini contoh paling sederhana ya. Coba dibandingkan, ada pelajaran tentang sejarah perang di Surabaya 10 November. Anak-anak disuruh merangkum cerita, kemudian menyelesaikan soal. Mereka bisa jadi nilainya bagus-bagus, nggak masalah. Tetapi bagaimana kalau anak-anak itu merangkum ceritanya dalam bentuk puisi dan dibacakan di depan? Maka ada 2 keuntungan yang didapatkan. Yang pertama apa? Cerita sejarah itu akan menginternalisasi ke dalam jiwa anak. Mereka dalam bait-bait puisi bahasa yang indah, seni sastranya, itu akan mengolah rasanya. Jadi saya hanya membaca cerita 10 November, kemudian saya merangkum
oh ada Jenderal Malabi, ada ini, ada apa? Bung Tomo pidato bla 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 bla. Udah selesai, nanti ada tanya jawab, bisa jadi dia pinter dan hafal dan bisa membaca menyelesaikan soalnya. Tetapi masuk kerasa enggak? Ini pertanyaannya. Atau hanya lewat saja. Tetapi kalau dia merangkum kemudian dibuat dalam bait-bait puisi yang indah, dia bisa membaca semuanya, harus membaca itu semuanya, kemudian dirangkum katakanlah 3-4 bait yang menggambarkan tentang perang 10 November. Dan dibacakan di depan kelas. Yang pertama dia akan melakukan penghayatan. Ini internalisasi sejarah dalam benak anak. Yang kedua, ketika dibacakan di depan kelas itu akan mendidik rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini sangat penting dalam pendidikan anak-anak. Kemudian misalkan contoh yang lain, kita menyanyi bersama tentang operasi matematika. Siji tambah siji ono piro, kemudian temannya jawab, loro, ini saya pakai bahasa Jawa ya. Kenapa bahasa lokal, kenapa bahasa daerah, itu ada sejarahnya. Dan itu menjadi fokus Ki Hajar. Loro tambah loro ono piro, temannya atau bangku lain menjawab, papa. Papa tambah papa ono piro, wolu. Wolu tambah wolu ono piro, 16 dan seterusnya. Atau kalau kita nonton lagi ada model permainan hanya tentang operasi matematika. Penambahan, pengurangan, perkalian itu dibuat tembangnya dengan gerakan-gerakan lucu. Ini biasanya untuk anak-anak TK. Dengan tembang ping, poro, tambah sudo dan seterusnya. Itu ada. Atau dengan mocopat. Pengenalan organ reproduksi. Nanti saya berikan contohnya ya. Mocopat pucung, jadi bagaimana mengenalkan organ reproduksi pria dan wanita dalam biologi, tapi dengan tembang mocopat. Nah ini ada juga. Nanti saya beri contoh. Atau kalau kemarin kita melakukan workshop, ada guru-guru yang melakukan pengenalan sejarah listrik, Michael Faraday itu ya, penemu listrik, dengan lagu rap. Nah ini juga sejarah, juga seni. Seni aplikasinya dengan seni suara dan seni gerak juga. Kemudian mata pelajarannya sejarah listrik. Itu ya. Kemudian untuk contoh durasi yang panjang di panggung atau di dalam model project based learning, tidak harus di panggung, bisa juga dalam simulasi yang panjang sebuah sebuah proyek bersama. Contoh yang kemarin dilakukan oleh teman-teman di Taman Madya Ibu Pawiatan atau SMA Taman Siswa yang di dekat lapangan itu, mereka melakukan project baselernya memakai pernikahan adat Jawa. Nah ini simulasi pernikahan adat Jawa yang dilakukan oleh anak-anak sendiri. Di sana ada penghitungannya, bagaimana yang menghitung budgetnya, nanti ada matematikanya, bagaimana yang memaknai tentang filosofinya dari antropologi atau sosiologi. Kemudian juga ada yang memaknainya dalam pidato pengantar atau ular-ular atau MC juga dengan memakai beberapa bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, ada memakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jadi semua dimasukkan dalam simulasi yang sama. Jadi proyek yang sama yang memuat banyak mata pelajaran dengan materi kebangsaan dari 10 objek kebudayaan. Kemudian juga ada nyanyian dan ada juga tarian-tarian. Nah, itu simulasi yang bisa kita lakukan. Atau kalau yang di taman siswa anak-anak yang tingkat bawah, SD, SMA, SMP sampai SMA, taman muda, taman dewasa, taman madya itu ada 3 cerita ya. Yang pertama Langan Carito, biasanya cerita sejarah dilakukan di semacam operet ya, opera, dialog dalam cerita tapi dengan lagu Jawa, lagu tembang, dan itu bahasanya bahasa kromo, bahasa Jawa halus. Kemudian kalau di tingkat SMP Langan Sekar. Kemudian di tingkat SMA ada Langan Asmoro. Jadi 3 langan ini nanti akan masing-masing sudah memuat pelajaran-pelajaran puncak dari Sariswara Aktif. Jadi dipanggungkan tetapi memuat pelajaran-pelajaran. Biasanya kebanyakan pelajaran sejarah. Nanti dalam dolanan anak di tingkat TK atau sebelum atau SD paling bawah, kita bisa memasukkan model tematik. Mau pelajaran apa yang kita masukkan? Oh, matematika. Kita ambil cerita tentang matematika. Maka teman-teman semua di Taman Siswa
dikenal dengan pamong. Guru itu dikenal dengan nama pamong. Pamong itu kelasnya adalah menguasai diri sebagai guru dan juga menguasai diri sebagai seorang empu. Jadi tidak sekedar guru saja penguasaannya, tidak sekedar mata pelajaran yang dia kuasai, tapi dia juga bisa mengolah kesenian dengan menyerap objek-objek kebudayaan bangsa kita sendiri. Kira-kira itu mungkin cukup, bisa dilanjutkan tanya jawab mungkin Bu Dinar. Baik, Cak Lis. Wah, ini luar biasa sekali nih ya Cak Lis, bahwa inilah implementasi Sarisworo yang mana tadi yang Cak Lis sampaikan, Ki Hajar itu tujuannya adalah bagaimana pendidikan itu bisa mencirikan kekhasan bangsa gitu ya Cak Lis ya. Bahwa tujuannya adalah bagaimana sih memang kita itu tidak hanya tidak menjiplak, tapi kita itu punya budaya, dan maka bagaimana anak juga dari sejak kecil, dari sejak dini itu ditumbuhkan ya, ditumbuhkan dan didekatkan dengan konteks budaya mereka. Nah, maka dari sinilah pembelajaran yang harus disajikan itu juga harus dikenalkan gitu dengan konteks-konteks yang memang ada di sekeliling mereka. Nah, ini kan sangat menarik sekali nggih Cak Lis, bagaimana ini implementasi yang harus dilakukan di dalam pembelajaran gitu. Nah, ini teman-teman masih ada waktu ini ya, 30 menit ke depan. Silakan, ada yang pastinya ini sangat menarik sekali gitu ya. Teman-teman boleh langsung gitu ya berinteraksi dengan Cak Lis, atau misalnya kalau ada yang mungkin sinyalnya kurang bagus gitu, boleh menuliskan di kolom chat, nanti akan kami bantu membacakan dan nanti akan langsung Cak Lis tanggapi. Monggo teman-teman boleh raise hand, bisa menggunakan ini ya, simbol reaction di bawah, silahkan kami berikan kesempatan karena ini ya teman-teman ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa ya, monggo waktu-waktu seperti ini digunakan sebaik-baiknya gitu ya, karena tidak pastinya Cak Lis ini kan luar biasa padat sekali, dan beliau bisa berkenan hadir di sini ini menjadi suatu yang luar biasa untuk kita. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Monggo teman-teman, silakan yang akan langsung berinteraksi dengan Cak Lis. Ini mungkin sambil menunggu ya Cak Lis ya. Kemarin kan juga kami mendapatkan satu paparan gitu ya, dan ini mungkin juga menjadi satu hubungan gitu, bahwa Ki Hajar Dewantara ini kan pembelajarannya ini in kontekstual gitu ya Cak Lis, bahwa bersifat naturalis gitu, kemudian pembelajarannya itu berbasis pada sekolah rumah gitu, yang seperti tadi Cak Lis sampaikan. Dan juga satu lagi ini kemarin saya nggak lupa ini ya, tapi memang seperti yang Cak Lis tadi sampaikan, ada keterkaitan dengan 4 sistem tadi itu Cak Lis. Nah, ini pastinya kan akan menjadi tantangan untuk kita Cak Lis ya, karena satu, kita itu terkadang fokus dengan target-target gitu, target-target kurikulum. Nah, bagaimana ini ya cara kita, karena kan kita juga harus tadi melakukan inovasi-inovasi, bahwa anak itu punya ketertarikan yang mungkin mereka itu ketertarikan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah, bagaimana ya kita mengimplementasikan tadi yang naturalis, kemudian pembelajaran yang memang sesuai dengan sistem belajar rumah begitu Cak Lis. Ya Sarisworo itu.
Jadi sistem Sariswara itu sebenarnya adalah pemecahan dari ketiga sistem tadi itu. Bagaimana Sariswara itu sebenarnya kalau kita cermati, jelas ya suara saya masuk ya. Jelas. Jadi kalau kita cermati Sariswara itu, anak akan melakukan interaksi dengan anak sendiri, tanpa kita harus mengarahkan, anak ini punya kemampuan ini, kemampuan ini, kemampuan itu. Kita hanya mencermati aja itu. Tetapi dalam proses pembelajarannya, anak nanti akan menemukan sendiri apa yang ada di dalam dirinya itu melalui interaksi dia dengan teman-temannya. Sariswara itu sebenarnya kan cara bagaimana, makanya bagaimana seorang pamong itu bisa menjadi seorang empu yang menciptakan cara sedemikian rupa, sehingga anak-anak itu dididik tapi tidak merasa kalau dia dididik. Jadi sales itu menjual, jangan sampai yang beli itu tahu kalau saya suruh kamu harus beli ini, enggak. Tapi saya harus memberikan model atau metode bagaimana anak bisa senang atau bisa memahaminya, tetapi dia dengan cara yang dia tidak merasa ditekan. Walaupun itu dalam model apa ya, model pembelajarannya itu seperti dipaksa sebenarnya, tetapi dipaksa dalam konteks yang menyenangkan. Maka kayak kita melakukan cerita Langan Carito tadi ya, dalam ceritanya sejarah itu kan ada ketika Panembahan Senopati yang akan mendirikan Mataram yang sekarang kemudian menjadi Yogyakarta itu, beliau kan dimulai sebagai Sutawijaya. Bagaimana Sutawijaya itu menusuk, membunuh Arya Penangsang sehingga ususnya terburai. Nah, cerita-cerita itu kan seolah-olah mengerikan ya. Tetapi ketika itu dilakukan dalam olah sastra yang tinggi dengan bahasa sastra Jawa yang kromo, kemudian dalam bentuk lagu, jadi penampilannya sudah berubah menjadi sebuah keindahan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya dibuat inovasi-inovasi oleh teman-teman semua, sehingga anak-anak itu tidak merasa bahwa saya harus didalangi bahasa Indonesianya apa? Saya harus anak itu tidak merasa dia harus diarahkan, tapi dia akan mengarahkan dirinya sendiri. Beberapa video yang saya rekam terhadap permainan dolanan anak itu, ketika dalam berlatih, jadi proses ini yang utama ya. Proses sebenarnya yang terjadi ini, proses ini yang terjadi itu merupakan pembelajaran yang paling utama di dalam sistem Sariswara. Bagaimana anak itu nanti dalam proses latihannya akan mengingatkan, kamu lupa loh, tadi harusnya naskahnya ini. Sementara teman yang lain, salah, naskahnya bukan yang itu, malah yang benar yang dia baca itu. Jadi ada 3 anak yang saling mengingatkan, dan ternyata dia merasa, oh iya benar ya. Tidak hanya dia mendapatkan kebenaran yang dia dapatkan, sementara dia sebenarnya salah, tapi dia ada proses bagaimana dia bisa menyesuaikan diri, muncul toleransi yang paling dasar itu tadi. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya kita kembangkan, sehingga Sariswara tidak hanya terjebak di dalam metode pembelajaran yang istilahnya langsung ke intelektual, karena itu memang harus hati-hati juga ketika kita ngajarkan permainan tapi hanya langsung pendidikan bahasa pun malah bisa terjebak sebagai model pembelajaran intelektual doang, sementara dia punya kelebihan di sastra itu tidak digali. Maka ini yang harus kita coba munculkan lagi. Jadi sebenarnya Nenggon Sariswara itu sudah membiarkan anak memahami dirinya sendiri. Apalagi nanti kalau kita terjemahkan lagi dalam bagaimana lagu itu punya teori yang kuat terkait mendidik hati, itu nanti juga akan bisa bagaimana kita menciptakan lirik-lirik yang bisa dimanfaatkan anak untuk mengenali dirinya. Tapi jauh dari itu, ini karena ada rentang tahapan usia ya Mbak Budinar ya, sehingga yang paling utama itu sebenarnya waktu usia 3,5 sampai 7 tahun itu. Ini masa krusial yang harus dicermati, karena di masa itu sebenarnya adalah masa mengasah hati, menyiapkan wadah. Jika nanti di usia 3, di usia setelahnya nanti di usia intelektual dia bisa mencari sendiri apa yang dia inginkan. Kira-kira gitu Mbak Dinar. Itu saya baca teori-teorinya dengan praktek-prakteknya. Iya, Calis. Ini Nyon Sewu, saya meluruskan. Mungkin tadi saya ada kata yang salah ya. Maksud saya adalah
inkonvensional, bukan inkontekstual, inkonvensional. Inkonvensional. Ya, inkonvensional ya. Jadi Ki Hajar itu kan naturalis tadi, kemudian sistem sekolah rumah tadi ya, Cak Lis gitu. Nggih. Nah, ini kan tadi yang Cak Lis sampaikan ya, 3,5 sampai 7 tahun ini mengasah hati gitu ya. Nah, terkadang malah justru banyak sekali ya anak-anak itu yang sering kali kami temukan adalah ketidaknyamanan atau terkadang itu malah justru mereka tidak diberikan keleluasaan gitu dia Kak Sis. Ya, mudah-mudahan ini melalui metode Sarisworo ini gitu ya. Karena kalau boleh nggak kalau saya simpulkan bahwa prosesnya itu harus menggunakan multi metode. Tapi multi metode tadi adalah dengan tadi ya Cak Lis, dengan bagaimana sastra baik itu sastra lisan, kemudian sastra gerak, kemudian sastra visual. Jadi semua panca inderanya itu betul-betul dieksplor gitu ya Cak Lis. Dan nanti di ujung akhirnya bolehkah juga jika nanti semacam tadi kayak Cak Lis simpulkan di akhir tadi kan ada pertunjukan teater wayang. Nah, ada di situ yang ibaratnya yang menghitung terkait dengan bagaimana sih kebutuhan-kebutuhannya, ada yang terkait dengan sejarahnya tadi itu, ada yang mengulas tentang mungkin terkait dengan kostum dan sebagainya begitu ya. Berarti ini bisa nanti di endingnya itu semacam anak itu diberikan keleluasaan untuk bisa memilih bagaimana cara mereka mendemonstrasikan hasil belajar. Bisa tidak Cak Lis misalnya dikatakan seperti itu? Bisa, sangat bisa. Bahkan itu nanti akan mengeksplor anak yang tidak suka sesuatu, dia akan menemukan kamu suka di bagian apanya. Tadi kalau ada saya di bagian hitung-hitungan deh, saya nggak bisa nari, nggak bisa bernyanyi, tapi saya suka menghitung. Nah, bisa masuk ke sana budgetingnya. Saya nggak suka semuanya, tapi saya suka moto, saya suka bikin video, maka dia di dokumentasinya. Dia nggak bisa apa-apa, tapi dia bisa pinter menulis, maka dia bisa di ceritanya atau dia bikin apa ya. Nah, kalau kemarin tuh bikin press release ya di wartawannya itu, bagaimana dia bisa merangkum kegiatan itu kemudian dibuat press release-nya. Jadi hal-hal itulah yang mungkin ditujukan dalam project based learn itu kan, bagaimana anak-anak bisa memadukan semua. Mungkin dia belum paham sebenarnya keinginan saya itu seperti apa, tetapi dari aku bisa ini tapi aku nggak suka itu, itu bisa dia masuk ke dalam area-area seperti itu. Betul, karena berproses tadi pada akhirnya dia bisa menemukan gitu ya, mana yang menjadi diri karakter dia begitu ya Cak Lis. Betul. Nah ini di kolom chat nih sudah ada 2 teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya nih Cak Lis. Yang pertama, bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat atau teman guru yang masih menganggap keberhasilan siswa ketika belajar di sekolah mendapatkan nilai kognitif yang bagus. Jika nilai kognitifnya jelek, ini dianggap gagal gitu Cak Lis. Nah, mohon ini pencerahannya karena memang image di masyarakat itu masih seperti itu nih Cak Lis. Terlebih ya kita di sini ya, ini kognitif itu masih yang number 1 gitu Cak Lis. Nah, bagaimana ini menyikapinya? Ya, kalau kita lihat lembaga-lembaga bimbingan belajar juga masih cukup ramai ya. Padahal sudah dijelaskan oleh Mas Menteri bahwa ujian-ujian itu, tapi dalam kenyataannya bahwa Jogja sendiri masih memakai model ujian-ujian. Ya mau bagaimana lagi kalau memang itu yang dikejar, tapi minimal kita yang sudah mengakui bahwa hal-hal seperti itu merupakan hal yang gini, kalau kita tarik ke sistem Among ya, saya tadi tidak membuat definisi yang panjang, tapi karena hanya mengambil ringkasnya. Sistem Among itu ada definisi yang selalu saya munculkan, definisi yang dibuat Ki Hajar ini ya tulisannya, bahwa di dalam sistem Among kecerdasan itu hanyalah sekedar alat ya, atau tool alat itu seperti obeng, drei, gergaji, gunting, itu tool alat, lain tidak. Jadi kecerdasan itu hanya sekedar alat, lain tidak. Jadi hanya sekedar alat. Yang utama adalah
bunga yang kelak jadi buah. Nah, buahnya pendidikan itu apa? Jadi anak itu diibaratkan bunga yang kelak menjadi buah. Buahnya pendidikan apa? Menjadi manusia yang bermanfaat dan tertib. Ada dua ya, bermanfaat dan tertib. Itu sebenarnya kan ciri dari jiwa merdeka tadi. Jiwa merdeka kan ada 3 cirinya. Mandiri, tak terperintah, dan tertib. Jadi kalau dia tidak bisa menertibkan dirinya sendiri dan tidak, nanti kalau diperluas menertibkan orang lain, terutama kalau dia tidak tertib dengan dirinya sendiri, maka dia belum merdeka. Dia masih butuh orang lain untuk mengingatkan dia. Karena nggak tertib toh. Saya jalan saenake dhewe, maka dia sebenarnya belum merdeka. Orang yang tidak tertib itu orang yang tidak merdeka. Karena dia butuh orang lain untuk mengingatkan dia. Nah, ketika 3-tiganya itu sudah dia kuasai, mandiri, tak terperintah, dan tertib. Terperintah itu berinisiatif ya. Dia tidak disuruh, dia sudah bisa melakukan sesuatu, berinisiatif. Nah, dalam proses seperti inilah dia akan menjadi manusia yang bermanfaat. Dalam sistem Among itu definisinya panjang seperti itu. Contoh seperti apa toh? Aku pinter tok, aku cerdas tok. Itu hanya tool, kamu belum jadi manusia seutuhnya. Nah, yang ada apa ya? Yang ada yang sekarang seperti ini. Saya hanya ngambilin pajak-pajak orang lain untuk memperkaya diri saya sendiri, untuk beli Harley, untuk beli apa itu Robicon dan lain-lain. Maka dia kehilangan roh, rasanya itu kehilangan. Kalau tadi dia menguasai kognitifnya doang, kepandaiannya doang, yang dia kejar ya angkanya, yang dia kejar ilmu yang ada angka-angkanya. Sama ketika saya dari kecil sudah masuki dengan mata pelajaran kognitif, saya ngejar kebimbingan belajar, yang keluar kan angka ya. Ketika link frekuensi ini kita bicara filsafat ya, sedikit filsafat. Link frekuensi yang dia keluarkan kan angka, yang dia keluarkan kan duit. Maka nanti jadinya dia ya akan duitnya balik lagi. Ini secara link filsafat seperti itu. Tapi secara umum dikatakan oleh Ki Hajar bahwa kalau kita hanya cerdas, yang sebenarnya cerdas itu hanya sebagai tool, maka seharusnya kita menjadi manusia bermanfaat dulu. Sebenarnya tugas pendidikan atau tugas pendidik itu ya cuma menjadikan anak itu bermanfaat dulu kok. Matematika itu ditambahi sebagai tambahan saja, sebagai alat. Contohnya kayak gini, saya bisa membuat anak itu bermanfaat, maka keluarannya dia mungkin tidak pandai. Karena tidak pandai, maka dia hanya bekerja sebagai office boy misalkan. Tahu ya office boy ya, kalau di Taman Mahasiswa namanya caroko, tukang kebun lah, tukang bersih-bersih, tukang ngepel dan lain-lain. Dapat duit enggak dia? Dapat. Apakah dia bisa sedekah? Apakah dia bisa menyisihkan uangnya untuk sedekah? Kalau niatnya kuat bisa, karena dia menjadi manusia bermanfaat, sudah bermanfaat. Maka dia punya kekuatan dalam hati untuk menyedekahkan, hanya sebagian kecil, karena dia gajinya enggak banyak. 50.000, dia hanya sedekah 5.000 misalnya. Tapi 5.000 kalau dia lakukan rutin, dia punya keyakinan angka ini akan membuahkan hasil. Dan ternyata benar. Orang yang dia sedekahi, anaknya bisa sekolah. 1 anaknya bisa sekolah. Tapi bayangkan bila orang yang sudah bermanfaat ini, yang tadinya office boy ini, dia itu diberi kepandaian akuntansi, maka dia tidak hanya menjadi office boy, tapi dia menjadi seorang manajer. Atau dia malah owner dari sebuah perusahaan dan dia mempunyai kekayaan yang berlipat-lipat dari office boy tadi. Maka berapa kalau dia tidak meninggalkan kebermanfaatannya, maka dia bisa menyekolahkan tidak hanya 1-2 anak asuh, tapi mungkin lebih puluhan atau mungkin ratusan. Nah, proses yang sebenarnya adalah menjadi manusia bermanfaat ini, yang tadi itu inti dari jiwa merdeka. Sementara pinter matematika, pinter akuntansi itu ya penting, karena kalau kamu nggak pinter itu kamu nggak nggak akan lebih bermanfaat. Tapi kalau kamu sudah bermanfaat, tapi pinter matematika, pinter akuntansi, maka kamu akan lebih bermanfaat lagi. Jadi itu keseimbangan antara kasarjanan dan kasujanan itu tadi. Jadi kita kalau pengen ada guru yang ngomong seperti itu, ada orang tua seperti itu, ya kita lihatkan aja fenomena saat ini. Ya nanti nggak jauh dengan si pejabat-pejabat di pajak itu. Berapapun angka yang dia dapat ya nggak akan pernah puas dia. Puas, iya. Duit terus, uang terus. Nah, sudah berpuluh-puluh ya tetap terus. Dan itu
Itu jebakannya seperti itu. Ya seneng kaya tapi nggak mati rasanya, jadi nggak bahkan dia tidak hanya mati rasa yang istilahnya yang membuat dirinya tidak bermanfaat, tapi justru ini yang bahaya, justru kebalikannya dari bermanfaat, merugikan orang lain. Nah ini yang bahaya kan, malah merugikan itu. Kita bermanfaat untuk diri kita sendiri aja udah enggak masalah, orang lain bermanfaat rapo, tapi untuk diri, tapi ternyata dia malah justru merugikan, tidak hanya orang lain, justru dirinya juga rugi. Anak-anaknya kena, istrinya kena, dirinya juga kena. Nah inilah cara-cara berpikir seperti ini yang harus kita selalu gaungkan. Ya mau tidak mau kita harus bergerak